Jelas, Bang. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Eh, Salam sejahtera untuk semuanya. Selamat malam, ya Bapak Ibu ya. Luar biasa ya. Eh, Salam. Eh, Alhamdulillah, ya tadi Pak Parnyo, Pak Ketua sempat japri saya mengingatkan bahwa malam ini beliau ada acara rutin ya Pak ya. Eh, Halo Pak Ketua. Ya, halo Bang. Halo, Ya, ini ya. makasih atas undangannya Pak Parnyo, Ya, ya sama-sama Bang. rekan-rekan pengurus gradasi Jawa Tengah yang luar biasa ya. Saya kira hampir ini seminggu sekali ya Pak. Kita 2 minggu Bang ini. Oh 2 minggu. 2 minggu ya, 2 minggu sekali. Ya, Oh 2 minggu sekali ya. ya, Luar biasa ya. Di mana kesibukan kawan-kawan ini bisa menyempatkan waktu juga untuk berbagi inspirasi, berbagi pengalaman, kemudian eh, menyebarkan kebaikan kepada kawan-kawan yang lain di sela-sela kesibukan kawan-kawan secara pribadi ya. Yang terhormat Pak Ketua DPD Jawa Tengah, kawan-kawan Mas narasumber ya, Mas eh, Januari ya, Ketua DPC Gradasi Klaten ya, yang luar biasa prestasi-prestasinya. Kemudian Pak Ratna ya, yang akan memandu acara kita pada malam hari ini, dan tanpa mengurangi rasa hormat saya, kawan-kawan pengurus, kawan-kawan peserta webinar yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Malam ini kita akan mengikuti sebuah paparan yang nantinya akan disampaikan oleh Mas Agur, Januari, Mas Agur, Mas Agur. Mas Agur, Ya, ya, Januari ya, salah dia. ya. Oke, Mas Agur ya, Mas Agur. Bahasa pakai ya Agur, ya mulia kalau udah salah tuh ya. Nah, Ya. makasih Mas Agur ya sudah mau berbagi dengan teman-teman di gradasi ya. Temanya pada malam ini memanfaatkan teknologi ya. Memang hari ini kita semua sudah dipaksa untuk beradaptasi dengan berbagai macam teknologi yang ada di sekitaran kita. Salah satu tujuannya adalah bagaimana teknologi-teknologi yang ada di sekitaran kita ini dapat kita mengambil manfaatnya untuk meningkatkan kompetensi-kompetensi pada diri kita masing-masing, dapat meningkatkan pengetahuan, dapat meningkatkan keterampilan, sehingga pengetahuan tersebut, keterampilan tersebut setidaknya dapat meningkatkan uh, jika kita itu berbisnis, dapat meningkatkan nilai tambah atau ekonomi bagi bisnis kita. Jika kita mungkin sebagai seorang pendidik atau lainnya, ya dapat meningkatkan kompetensi yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk kegiatan pembelajaran di lingkungan kita. Saya mengapresiasi apa yang hari ini kawan-kawan di Jawa Tengah lakukan secara rutin, ya, terus melakukan pembinaan terhadap kawan-kawan anggota-anggotanya, dan memang ini menjadi salah satu hadirnya organisasi apapun, organisasi manapun ketika didirikan atau dibentuk, pada dasarnya adalah bagaimana sebuah organisasi itu dapat memberikan manfaat kepada orang-orang yang menjadi bagiannya, baik itu menjadi kepada pengurusnya atau juga kepada anggota-anggotanya, sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan pembinaan yang berkelanjutan, yang terstruktur seperti ini, ya terencana seperti ini, sehingga yang bergabung di organisasi itu merasa, oh ya organisasi ini manfaatnya kepada saya ada, ya bukan 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 hanya yang diharapkan adalah manfaat secara ekonomi, tapi manfaat berupa pengetahuan ya ataupun keterampilan seperti itu. Ya, saya lihat Pak Parnyo sangat aktif sekali ya mengikuti kegiatan-kegiatan, ya tidak capek-capeknya, di mana kita juga di Dewan Pengurus Pusat, di DPP secara rutin melakukan kegiatan-kegiatan hampir seminggu sekali. Kita aktif di
kegiatan, sementara kita masih konsen untuk menyelesaikan pembentukan pandu, kemudian apa namanya, kawan-kawan di daerah-daerah, pandu-pandu yang sudah terbentuk ini bagaimana dapat diberdayakan, dapat dimaksimalkan untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan. Saya selalu mengingatkan kepada kawan-kawan di daerah, Pandu Digital ini merupakan salah satu program yang berkolaborasi dengan di mana Gradasi berkolaborasi dengan Kementerian Kominfo Republik Indonesia untuk menyiapkan kurang lebih 10.000 pandu, dan alhamdulillah kita sudah tercapai di 5 hari yang lalu sudah tercapai di angka 12.000 sekian. 12.000 sekian pandu digital yang telah terbentuk selama tahun 2021 ini, dan insya Allah nanti di seri terakhir besok kami menargetkan terbentuk sekitar 1.000 sampai 2.000 pandu. Tadi saya dilaporkan oleh teman-teman panitia bahwa sudah terdaftar di pembentukan seri ke-6 besok ada 1.300 pandu, calon pandu yang nantinya akan mengikuti seminar dan workshop, kemudian nantinya mereka lulus akan menjadi pandu-pandu digital untuk melengkapi 10.000 pandu tadi. Nah, jadi setelah nanti pandu-pandu ini terbentuk, kemudian nantinya mereka terus dilakukan peningkatan kompetensi. Nah, saya kemarin sempat disampaikan oleh Kementerian Kominfo PIC-nya Pandu bahwa Gradasi juga harus nantinya terlibat di dalam kegiatan TOT. Mungkin teman-teman sering menerima email TOT dan sebagainya. Kawan-kawan yang secara aktif mengikuti TOT yang diadakan oleh Kementerian Kominfo, nantinya mereka akan diberdayakan di kegiatan-kegiatan Kominfo baik bersifat online maupun offline. Nah, itu. Ya, jadi nanti akan diberdayakan kawan-kawan yang sudah dibentuk, di TOT-kan lagi, kemudian akan diberdayakan dalam bentuk kegiatan pemberdayaan pandu baik yang bersifat online atau offline. Nah, salah satu kegiatan yang dilakukan hari ini saya kira sangat baik, di mana Pak Parino dengan tim atau dengan kawan-kawan pengurus DPD Jawa Tengah mengedukasi secara tidak langsung, melatih kawan-kawan. Jadi bagus ya, narasumbernya setiap pekan atau setiap 2 pekan itu bergiliran diganti. Mereka ini diberikan panggung, mereka ini diberikan wadah, mereka ini diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber-narasumber, sehingga nantinya mereka memiliki pengalaman-pengalaman menjadi seorang narasumber, ya, dan nantinya mereka juga bisa terlibat dalam kegiatan-kegiatan kementerian sebagai trainer-trainer yang memang sudah memiliki pengalaman sebelum itu. Jadi sebelum mereka nanti menjadi narasumber di level-level kementerian, baik itu yang diadakan secara online atau offline, mereka sudah terlatih di kegiatan internal gradasi seperti itu, Pak. Jadi salah satu bentuk pengkaderan yang dilakukan oleh kawan-kawan. Ya, silakan menghadirkan kawan-kawan yang memang memiliki kompetensi. Ya, jadi jangan hanya itu saja, tapi kalau bisa setiap 2 pekan itu ada narasumber-narasumber yang di-training, yang dilatih, diberikan kesempatan, sehingga nanti ke depannya mereka memiliki pengalaman-pengalaman sebagai pembicara-pembicara. Jadi seperti itu. Nah, tidak terhenti sampai di situ, namun juga kawan-kawan yang telah menjadi pandu digital, harapannya juga dapat mengedukasi secara mandiri, ya. Kawan-kawan mungkin di lembaganya atau di usahanya atau di komunitas-komunitas kecil di daerahnya bisa melakukan pemberdayaan kepada peserta didiknya atau kepada masyarakatnya, ya, terkait literasi digital. Nah, yang terbaru kemarin kan kita baru lihat beberapa minggu terakhir ini kita diviralkan dengan pinjaman pinjaman online, ya, pinjaman online. Ini kan terkait juga dengan literasi kita kepada masyarakat, ya, bagaimana tentang legalitas sebuah pinjol tadi, ya, dan sebagainya. Ini kan Gradasi bisa mengambil peran untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terkait ini, seperti itu. Ya, sehingga masyarakat kita tidak terjebak dengan hal-hal seperti itu yang akibatnya berdampak negatif kepada orang-orang di sekitar kita, seperti itu. Nah, ketika kawan-kawan melakukan kegiatan-kegiatan pemberdayaan seperti ini, harapan saya juga
eh, dapat untuk dilaporkan di sistem Pandu sehingga nantinya kawan-kawan terkurasi dan harapannya ke depannya kawan-kawan bisa mendapatkan apresiasi dianggap aktif sehingga kawan-kawan bisa dilibatkan secara nasional oleh kementerian. Jadi seperti itu. Jadi uh, saran saya ya kegiatan ini ada absensinya, ada pesertanya, ya dibagi. Oh nanti saya update ya untuk laporan pantu saya. Nanti kan di situ akan terkurasi dan nanti ada kegiatan-kegiatan kementerian baik di pusat di daerah yang bersangkutan itu bisa dilirik karena memang dia aktif melakukan kegiatan seperti itu. Uh, itu Pak Parno, harapan saya tetap jaga kesehatan, ya tetap konsisten, tetap disiplin, ya ketika kita bergerak dalam sebuah organisasi kerelawanan atau organisasi non profit banyak sekali tantangan yang kita hadapi, ya tetap jaga kebersamaan dengan kawan-kawan, kita tetap selalu jaya. Demikian Pak Parnyo, ya lebih kurangnya saya mohon maaf atas lebih dan kurangnya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Oni. Wah, luar biasa ya, target 10.000 pandu. Semoga cepat terrealisasi semuanya. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya. Ada sepatah dua patah kata dari Ketua Umum DPD Gradasi Jateng, yaitu Pak Parnyo. Monggo Pak Parnyo, waktunya kami persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Indri ya. Suara saya bisa didengar Mbak Indri? Suara saya bisa didengar? Halo? Tes? Jelas Pak. Jelas ya? Oh ya. Jelas. Baik. Ya, jelas Pak. Ya, baik. Terima kasih. Jelas, ya. Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Waalaikumsalam. Ya, yang saya hormati Bang Oni ya, Ketua Umum DPP Gradasi Pusat ya, yang mana tadi sudah memberikan informasi-informasi, kemudian motivasi-motivasi yang sangat baik sekali untuk kita tindak lanjuti di di gradasi umumnya di Jawa Tengah dan bisa terapkan di seluruh Indonesia. Dan yang selanjutnya yang saya hormati ini adalah bapak-bapak dari P2 PAUD Dikmas ya di Ungaran Semarang ya, yang mana ini ada beberapa yang sudah masuk ya, dan saya kemarin sempat komunikasi bahwa kita ini memang tidak perlu memandang instansi mana ya, semua adalah bisa kita ajak kerjasama, semua bisa kita ajak kolaborasi gitu kan ya, karena Gradasi adalah merupakan organisasi yang fokus pada digital ya. Jadi digital ini bisa Android ya, HP itu ya, bisa laptop, bisa komputer, dan semua yang mengarah pada peralatan digital ya. Jadi semua dari kedinasan ya kita bisa bersinergi karena kita tidak mengarah pada suatu institusi ya. Tapi memang secara lending sektor memang ya di Kominfo kan gitu ya, di Kementerian Kominfo, karena memang yang membina di Indonesia kan Kominfo. Kemudian yang selanjutnya saya ucapkan selamat berkreasi ya Mas Agur ya. Mas Agur ini teman-teman sekalian ya tadi sudah dikenalkan oleh Ketua Umum bahwa dia adalah Ketua DPC Kabupaten Klaten ya. Dan dia masih muda tetapi ya banyak hal yang
dia pelajari ya, dan malam ini akan sharing ke kita. Karena waktu awal saya komunikasi Pak Parjo ini untuk kita ini untuk di Jawa Tengah ya, atau lebih luas lagi ke Indonesia ini harus sudah dikenalkan Pak ini untuk untuk teknologi, dalam arti kata mungkin menyinggung ke robotik ya. Karena negara-negara lain seperti Jepang ini sudah sudah berjalan gitu ya. Kayak Indonesia kapan lagi kan gitu. Jadi ini nanti dasar-dasar dari robotik yang akan disampaikan oleh Mas Agur dari DPC Gradasi Kabupaten Klaten. Kemudian juga Mbak Indri ya, ini dari DPC Sukoharjo ya, Kabupaten Sukoharjo. Jadi kami mempunyai program kerja untuk memaksimalkan ya. Kalau saya yakin kalau kemampuannya sudah punya, sudah mampu semua ya. Saya sebagai yang dituakan di Gradasi Jawa Tengah ya, ingin memberikan semacam program ya, bagaimana mengoptimalkan ya bakat-bakat yang ada. Jadi kita buat semacam wadah gitu ya, sehingga nanti dari sini Anda bisa berlatih ya, sehingga nanti akan ada bakat-bakat yang dikembangkan, sehingga nanti saudara sekalian bisa di-cover oleh kelembagaan atau kementerian ataupun kedinasan, baik di sekitar Anda, di kabupaten Anda, atau mungkin di lainnya gitu. Karena perlu diketahui bahwa acara ini meskipun ini Jawa Tengah, tapi di-share di seluruh Indonesia ini. Kita ada teman-teman dari beberapa provinsi yang masuk ke sini ya. Jadi yang saya ucapkan juga selamat kemarin Pak Tunahar ya sama Mbak Ratna ya, itu juga sudah bisa mengefektifkan diri juga ya. Dan nanti silakan Pak Tunahar dan Mbak Ratna ya. Bapak Tunahar itu DPC Gradasi Kota Surakarta ya. Kemudian Mbak Ratna itu DPC Gradasi Kabupaten Wonogiri. Jadi luar biasa. Jadi silakan diefektifkan ya pejuang-pejuang literasi, dan saya yakin semua yang kita kerjakan itu pasti akan ada manfaatnya ya. Jadi kita tidak pikir jangka dekat tetapi jangka jauh ya, atau istilahnya segala sesuatu kalau kita ikhlas, baik dan sebagainya ya, yang lain-lain ya itu akan mengikuti. Itu prinsipnya saya ya, mungkin teman-teman juga punya prinsip yang sama. Jadi kalau baik, berguna bagi masyarakat, berguna bagi orang lain ya, segalanya pasti akan mengikuti gitu ya. Ya mengikuti apa ya, termasuk ini ya, kompensasi atau apalah ya, itu akan mengikuti. Ya, jadi itu percaya gitu teman-teman semua. Kemudian yang selanjutnya nanti untuk pertemuan selanjutnya ya kita bergiliran lagi ya, nanti bisa kemarin sepertinya Cilacap ya, Cilacap juga kemarin ini sudah kita kontak-kontak ya, nanti insya Allah bisa bergabung di selanjutnya ya. Baik, itu ya yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir sekali adalah setelah Anda menjadi pandu ya, pastinya harus istilahnya tuh diterapkan dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, jangan hanya diam saja ya, karena Anda harus menambah pengetahuan ya untuk literasinya gitu, dan juga Anda harus mengisi event ya atau laporan ya di webnya Kementerian Kominfo, sehingga nanti Anda akan dipantau dan akan dinilai ya, mungkin keaktifannya ya, kemudian mutu atau istilahnya nilai dari paparannya dan yang lain ya akan nanti dinilai. Nah, kalau sudah dinilai baik, mestinya ada apresiasi. Apresiasinya apa ya? Kalau hubungan dengan kementerian ya pastinya akomodasi dan yang lain akan ngikut kan begitu. Jadi semua hal yang kita lakukan itu saya yakin kalau kita ikhlas dan
yang sepenuh hati ya pasti ada manfaatnya dan semuanya akan mengikuti. Mungkin itu Mbak Indri ya, saya hanya menekankan saja dan sekali lagi terima kasih tadi Bang Ketum, dan untuk selanjutnya saya apresiasi dari Mas Agur ya untuk bisa memberikan materi-materi yang luar biasa untuk teman-teman yang ada di sini ya, dan khususnya juga anak-anak muda ini ya, biar bisa membuka wacananya ya, membuka pikirannya ke depan lebih luas, lebih hebat ya, dan sebagainya nanti. Monggo, karena waktu, monggo Mbak Indri, terima kasih sekali lagi atas kesempatannya. Saya kembalikan, dan apabila ada kurang lebih saya mohon maaf. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Parnyo. Oh ya, eh, sudah dikenalkan tadi narasumber kita malam ini, Mas Agur. Beliau dengan segudang prestasi tentunya. Dan pada tahun 2018, beliau menjadi salah satu narasumber acara Kick Andy. Dan halo, Aduh, kupengku. Ya Mbak Indri, keputus ya. Silakan Mbak Indri, dilanjut aja. Ya, silakan iya Mbak. halo. Ya, halo, ya, Sang silakan. sinyal saya terputus Pak. Ya, ini sudah bagus, ini sudah masuk lagi. Ya, silakan. Dilanjut aja, sudah bagus kok suaranya, sudah terdengar. Oh, oke oke. Oke, kita lanjut langsung ke materi. Kepada Mas Agur, monggo waktunya kita persilahkan. Ya, silakan. Mbak Indri, kalau kalau Bang Ketum mungkin ada acara, bisa Oh, silakan ya. Mungkin sudah keluar apa belum? Sudah keluar ya. Ya. Baik, kalau oh sudah keluar, iya. ya, baik, nggak apa-apa. Oke. Ya, ya, langsung silakan. Oke. Ya, terima kasih waktunya dari DPD Gradasi Jateng yang memberi kesempatan saya untuk sharing. Ya, saya dengan kerendahan hati ini mohon untuk bisa sharing dengan teman-teman semua. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini nanti saya akan sharing, jadi bukan lebih pinter dari yang lain ya, tapi saya sharing karena usia saya masih muda dan teman-teman di sini pasti sudah lebih berpengalaman daripada saya, sehingga mohon nanti koreksinya kalau ada yang salah yang saya sampaikan, dan semoga apa yang menjadi sharing saya ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik, saya mulai langsung. Saya izin share screen. Sudah masuk ya, Mbak Indri ya? Udah Mas, udah Ya, bagus ya ya. Pak Kono. Baik, Ya. terima kasih. Baik, untuk tema pada malam hari ini, saya mengambil tema siap manfaatkan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Nah, kata-kata siap ini kan berarti
kita ya, apakah pertanyaannya nih, apakah kita siap manfaatkan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik? Biasanya masyarakat ini kan memandangnya salah ya. Memandangnya salah bahwa teknologi ini nanti akan membuat manusia itu tidak bekerja, membuat manusia nganggur. Nah, apakah itu benar? Nah, nanti kita akan sharing, saya juga akan sharing pendapat saya, apakah betul teknologi ini bisa kita manfaatkan untuk menjadi kehidupan kita lebih baik. Baik, akan saya mulai. Saya mulai dari perkenalan dulu. Nama saya Agus Yakin Mulia. Kebetulan saya pendiri dari Sekolah Robot Autobot School di Klaten, juga asesor BNSP di LSP Teknologi Digital, serta mendapat mandat kemarin menjadi Ketua DPC Gradasi Klaten. Saya masih muda, terbukti saya ini mulai kuliah itu tahun 2014 dan lulus di tahun 2017. Ya, ini beberapa award yang pernah saya dapat dari tahun 2008 sampai tahun 2015, di mana tahun 2008 ini sejak saya kelas 5 SD. Ya, berlanjut waktu saya SMP, SMK, dan juga waktu kuliah. Nah, ini foto-foto saya waktu saya masih duduk di sekolah SD. Ini karya saya, salah satu karya saya saat saya duduk di kelas SMK, membuat prototipe robot anti teror. Alhamdulillah diliput oleh beberapa media televisi. Dan ini saat saya menjuarai kontes robot Indonesia tahun 2015. Alhamdulillah juara 3 tingkat nasional. Nah, setelah saya memiliki pengalaman-pengalaman di dunia robotik, setelah lulus saya memutuskan untuk merintis sekolah robotik ya. Dulu namanya Rotobot, ada beberapa partner, karena satu dan lain hal akhirnya berubah nama menjadi Autobot School. Ini waktu saya shortcast ke Kanada, mendapat hadiah dari Pak Menteri Muhammad Nasir, saat itu menjabat Menristek Dikti. Saya bersama rombongan para dosen dan juga direktur Politeknik. Ini waktu kunjungan Pak Muhammad Dimyati, selaku Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan. Nah, ini saya sedikit sharing tentang apa itu Autobot School yang saya dirikan. Di Autobot School ini lembaga pendidikan non formal, kursus sekolah robot dan otomasi ya, di bawah naungan Yayasan Pendidikan Teknologi Indonesia. Ya, kami memiliki kursus di center yang menangani anak dari siswa TK, SD, SMP, SMA maupun umum. Juga ada kerjasama ekstrakurikuler robotika dari tingkat TK sampai SMA. Ada juga workshop pelatihan sistem otomasi untuk guru-guru, pendampingan persiapan kompetisi robot bagi perorangan maupun institusi pendidikan, dan juga kami menerima kerjasama pelatihan sistem otomasi industri untuk kalangan industri. Ya, ini foto-foto anak-anak kami yang kursus di Autobot School, masih kecil-kecil, dari ada anak TK, SD, dan mereka juga sudah memulai untuk meraih prestasi. Ya, jadi ini salah satu tujuan saya, supaya anak-anak ini setelah saya lulus, nah saya juga harus bisa membagikan pengalaman saya untuk bisa memberikannya kepada anak-anak supaya mereka juga bisa mendapatkan juara. Ini ada pengalaman saat tahun 2016 mengantar anak-anak menjuarai kejuaraan Asia Junior Robot Cup di Malaysia. Ya, selain perlombaan, kami juga bekerja sama dengan industri. Ya, saat ini foto saya dengan
pemilik YPTE ya, pemilik PT YPTE di mana mereka itu membuat molding, juga ada mesin freeze, mesin CNC, dan juga pendukung part-part otomotif. Ya, di belakang itu ada mesin yang dia secara otomatis diprogram untuk membentuk suatu benda. Ya, saya juga menjalin kerjasama dengan rekan saya, ada juga dari Behave Drone. Mereka ini membuat drone dan juga riset tentang drone, bagaimana drone ini bisa dipakai untuk menyiram perkebunan. Nah, dia lulusan dari MSc student ya. Nah, selain itu, selain lomba, siswa-siswa di Autobot School, ya saya juga berusaha supaya memunculkan ide kreativitas mereka. Bagaimana anak-anak ini bisa mengaplikasikan apa yang mereka pelajari. Salah satunya mereka ini membuat upacara robot tahun 2020. Nanti kalau rekan-rekan ingin melihatnya, teman-teman di sini ingin melihat lebih detail, bisa search di Google dengan keyword-nya adalah upacara robot. Nah, ini anak-anak kelas 4 SD saat itu. Nah, untuk anak SMP, ini ada karya mereka membuat keran otomatis ya, karena masa pandemi kita harus mengurangi sentuhan, jadi untuk cuci tangan pun kita harus mengubahnya menjadi tanpa sentuhan. Nah, ini keywordnya nanti anak SMP keran otomatis. Lalu untuk anak SMK, ya ini ada beda ini, yang dari tadi kan anak cowok, yang kali ini anak cewek-cewek. Jadi yang membuat robot itu tidak melulu anak cowok. Ya, anak cewek pun bisa. Ya, mereka anak cewek dari siswi SMK di Klaten. Saat itu mereka magang di tempat kami dan kami mendampingi mereka untuk membuat robot pelayan. Nah, sekilas itu tadi tentang Autobot dan saya. Nah, saat ini saya akan masuk ke materi. Apa sih teknologi itu? Ya, ini mungkin Bapak Ibu yang ada di webinar kali ini belum mengetahui kira-kira seperti apa sih teknologi masa depan. Nah, saya akan perlihatkan dulu nih salah satu video yang mempertunjukkan teknologi di masa depan. By 2050, our planet will be a vastly different place. By 2050, artificial intelligence will be everywhere. AI-driven stores will allow you to purchase goods without cashiers or waiting lines. AI will diagnose and treat patients, manage transportation, and analyze massive quantities of data. AI chatbots and voice recognition systems will sound like and behave just like real people. AI will be implemented into robots. By 2050, robot dogs and other pets will serve as companions. Robots will dominate factories and begin to serve as teachers, cooks, pharmacists, law enforcement officers, athletes, and other professionals. In 2050, universal translators will remove all language barriers and voice recognition will be ubiquitous. Hundreds of sensors will be installed in our clothes, homes, and overall environment to monitor our well-being and improve our lives. Computing will change. By 2050, we may run on quantum computers. Based on the properties of quantum physics, quantum computers could deliver massive leaps in computing power, outstripping any current transistor-based models. AI and computers will integrate into humans. Brain chips like Elon Musk's Neuralink will treat neurological disorders like Alzheimer's, Parkinson's, spinal cord injury, and blindness. These brain chips will allow people to control computers and prosthetics with no physical interaction. By 2050, we may be controlling things with our minds and communicating through brain signals. By 2050, robotic prosthetics may be stronger and more advanced than our own biological ones. Prosthetic eyes and ears will enter the market, curing blindness and deafness. And in 30 years, like AI, virtual reality will be everywhere. People will try on clothes in virtual reality closets, and holograms will bring FaceTime to a new level.
VR platforms will allow you to move around while staying still. We will be able to travel the world and experience life on other planets, all from home. Ya, itu salah satu. Video Yaitu tadi perkiraan di tahun 2050 bagaimana robotik itu akan sangat mempengaruhi kehidupan kita. Tadi sampai di akhir itu kita Zoom meeting aja bisa muncul hologramnya ya. Hologramnya dan bahkan pikiran kita itu bisa digunakan tanpa kita menyentuh alat atau robot. Ya, ketika kita memikirkan suatu hal supaya robot itu berjalan, robot itu bisa berjalan sendiri. Nah, ini teknologi-teknologi yang akan semakin dekat dengan kita semua. Itu tadi kan secara gambaran luas ya. Secara gambaran luas ya, ini saya akan tunjukkan bagaimana sih yang akan dekat dengan kehidupan kita. Video ini menceritakan tentang kehidupan kita sehari-hari. Ya, saat di awal pagi hari di mana kita bercermin, ya di situ sudah muncul teknologi. Bisa memperkirakan hari ini saya cocoknya pakai wake up warna apa ya. Saat membuka pintu semuanya sudah tanpa kunci. Mengeset temperatur ruangan maupun suhu di ruangan secara otomatis. Ya, ini ada smart mirror, kita bisa memprediksi kita cocok pakai menggunakan kaos warna apa. Dan saat ibu-ibu masak air, butuhnya berapa mili? 350 mili, kita tinggal perintah dengan suara. Dan otomatis airnya keluar 350 mili. Butuh berapa lama untuk merebus air? Kita tinggal perintah juga menggunakan suara. Menyalakan TV dengan perintah suara. Bahkan saat kita tidur, kasur kita itu otomatis mendeteksi tubuh kita hari ini seperti apa, suhu derajat tubuh kita hari ini seperti apa, sehingga kita bisa mengoptimalkan ya, butuh berapa jam untuk kita beristirahat. Ya, itu tadi perkiraan masa depan, future. Nah, apakah sekarang ini sudah ada, Mas Agur? Video ini secara jelas menunjukkan bahwa Ini robot robot-robot industri bisa yang sudah menghemat ada banyak saat waktu ini. dan upaya. Mesin robotik ini menggantikan manusia untuk pekerjaan padat karya, seperti menyortir dan membungkus produk, merakit bodi mobil, atau memindahkan benda berat. Robot juga bisa membantu pasien yang membutuhkan terapi fisik, dan robot bahkan secara perlahan masuk ke kehidupan kita sehari-hari. Di Hena, sebuah hotel di utara Nagasaki, Jepang, Anda bisa memilih resepsionis mirip manusia, atau velociraptor yang bisa berbahasa Inggris. Welcome to the Henel Hotel. If you want to check in, please press 1. Robot akan membawa koper ke kamar tanpa perlu diberi tape, dan yang lain bisa menaruh tas di kotak penyimpanan. Di bar ada robot yang membuat koktail, dan ada pula yang membuat kue enak. Di toko dekatnya ada robot Pepper yang dirancang untuk menemani dan membuat pengunjung senang. Bahkan Pepper bisa dibeli untuk dibawa pulang, dan banyak remaja yang menyukainya. Di malam hari Anda bisa nonton pertandingan sepak bola robot. Robot-robot ini mungkin masih tampak lamban dan gerakannya kurang halus, tapi ada generasi baru ahli robot yang siap membuat yang lebih baik dan lebih cepat. It's a fun place that you can code and do all sorts of programming robots, programming games.
Dan sebelum beristirahat, Anda bisa menikmati alunan musik yang dimainkan oleh kuartet robot beruang yang menggemaskan. Di masa depan, robot akan semakin akrab dengan kehidupan manusia karena sektor industri mulai memproduksi beragam robot hiburan bagi rumah tangga dengan harga yang semakin terjangkau. Dari Washington, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Nah, itu tadi robot yang sudah ada saat ini. Jadi, ketika kita tadi awalnya melihat video-video masa depan, nah untuk saat ini tuh apakah sudah ada, Mas Agur ya? Itu tadi robot-robot yang sudah ada di kehidupan kita sehari-hari, tapi memang di Indonesia masih sedikit sekali ya. Masih sedikit sekali robot-robot yang sudah teraplikasi di kehidupan kita. Jadi saya harap dengan adanya presentasi ini saya bisa menunjukkan bagaimana sebetulnya kita sangat terbantu oleh robot-robot tersebut. Dan robot-robot tersebut bisa masuk ke kehidupan kita, membantu kita menjadi kehidupan kita lebih baik lagi. Nah, ini ada contoh robot lain. Biasanya orang kan berpikiran robot itu yang bentuknya bisa bergerak, bisa bentuknya seperti manusia. Nah, apakah ada, Mas Agur, robot yang bentuk lain? Nah, robot itu tidak hanya melulu berbentuk seperti manusia, tapi ada juga robot yang digunakan di pertanian ya, dengan fungsi yang berbeda-beda. Robot pertanian. Bisa secara otomatis ya memetik buah, mendeteksi mana buah yang sudah layak untuk dipetik atau belum. Dengan lahan yang sangat luas seperti itu hanya dibutuhkan satu robot dan 2 orang ya untuk mengendalikan robotnya ya. Nah, robot punya potensi untuk dia bekerja selama 24 jam. Dari video ini saya mau menyampaikan robot ini akan bisa masuk di semua bidang. Salah satunya bidang pertanian, perkebunan. Ya, nanti kita akan melihat robot-robot lain yang robot-robot itu bisa masuk di berbagai bidang. Ya, selanjutnya saya sedikit memberi penjelasan tentang industri 4.0 ya. Mungkin rekan-rekan di sini sudah banyak yang tahu bagaimana industri 4.0 ini saat ini kita menghadapinya, di mana perubahan itu diawali dari revolusi industri 1.0. Dahulu manusia mulai menemukan mesin. Ada mesin uap yang bisa menggerakkan kapal, itu menjadi awal dari perubahan revolusi industri pertama. Ya, setiap revolusi industri pasti ada pengurangan tenaga kerja. Mulai revolusi industri kedua ditemukannya listrik yang merubah teknologi dari yang
awalnya menggunakan uap ya, berubah menjadi listrik, sehingga mesinnya semakin lebih cepat dan biaya produksi juga jauh lebih murah. Menginjak revolusi industri ketiga, di mana ditemukannya PLC yang bisa diprogram, ya, mesin yang bisa diprogram. Dulu adanya kaset, sekarang berubah menjadi YouTube dan MP3. Dulu kamera menggunakan film, sekarang sudah menggunakan digital. Dan ini revolusi industri keempat yang sudah kita hadapi, di mana perubahannya lebih dari industri 3.0. Robot-robot yang kemarin sudah berjalan otomatis, saat ini mereka itu bisa sinkronisasi antara robot satu dengan robot yang lain. Adanya mobil yang bisa berjalan sendiri, menyetir secara otomatis. Baik, pesan dari video ini ya, yang terakhir tadi menyampaikan bahwa kita harus mengimprove skill ya sebelum kita tergantikan oleh robot. Ya, nanti akan saya sampaikan sih, apakah mungkin sih Mas Agur robot itu menggantikan manusia? Nanti di akhir akan ada jawabannya. Ya, ini sedikit tadi tentang industri 4.0 ya, di mana saat ini kita sudah mulai terintegrasi antara satu gadget dengan gadget yang lain. Dan itu juga berlaku di industri. Robot-robot itu sudah mulai, atau mesin-mesin sudah mulai bisa terintegrasi satu sama lainnya. Ya, harapannya seperti apa sih gambarannya Mas Agur ketika industri 4.0 ini sudah sangat berjalan dengan baik. Jadi semisal kita memesan sepatu ya, memesan sepatu Nike di website, ya kita bisa memilih warnanya ini mau warna apa, solnya mau bentuk seperti apa. Setelah nanti kita check out, data dari sepatu tadi akan langsung masuk ke pabrik. Ya, di pabrik akan dikirimkan ke setiap mesin-mesin yang ada, sehingga mesin itu langsung memilih, seperti memilih kainnya yang langsung yang warna merah, ya solnya langsung yang bentuknya seperti ini. Nanti sampai ke packaging pun sudah tersinkronisasi semuanya. Oke. Nah, apakah sudah berubah sih, Mas Agur? Ekonomi dunia saat ini nih sudah menunjukkan bahwa kita sudah mengalami beberapa perubahan, di mana sudah muncul namanya e-government, ya, e-education, semuanya serba digital. Ada cloud kolaboratif, ada juga marketplace, layanan kesehatan secara online. Ya, ini semua sudah menunjukkan bahwa kita sangat mulai dan masuk di industri 4.0. Di Indonesia bagaimana? Kita sudah melihat bagaimana toko-toko ini berubah menjadi toko online ya, marketplace online. Taksi-taksi sekarang berubah menjadi taksi online. Ya. Lalu apa ancamannya? Ya, saya yang pertama ancamannya adalah secara global era digitalisasi ini akan menghilangkan 1-1,5 miliar pekerjaan. Ya. Jadi banyak orang yang akan menganggur karena
digantikan oleh posisi mesin otomatis, sistem yang otomatis. Nah, ini ancamannya. Dan juga ancaman yang kedua adalah bagaimana 65% murid sekolah dasar di dunia saat ini itu akan bekerja pada pekerjaan yang belum pernah ada. Jadi pekerjaan-pekerjaan baru itu akan muncul. Nah, tapi di sisi lain ancaman, ternyata ada peluangnya. Di mana peluang ini, era digitalisasi akan memberikan peningkatan tenaga kerja hingga 2,1 juta pekerjaan baru. Jadi meskipun pekerjaan yang lama itu hilang, tapi akan muncul juga pekerjaan-pekerjaan yang baru. Dan dengan adanya teknologi, otomatis efisiensi dan juga potensi pengurangan emisi karbon itu akan berkurang. Karena kita sudah mulai mendengar bahwa rencana perubahan mobil yang berbahan dasar mesin dengan bahan bakar solar maupun minyak bumi itu akan berubah menjadi motor listrik. Motor listrik. Lalu apa yang harus kita persiapkan ya di masa depan? Nah, kita lihat dulu nih. Apa sih skill yang dibutuhkan di masa yang akan datang? Yang pertama, ada kompleks problem solving, yaitu menempati 36%, di mana skill ini sangat dibutuhkan. Bagaimana kita bisa memecahkan masalah yang belum pernah diketahui. Yang kedua ada social skill, lalu ada proses skill, system skill, cognitive abilities. Ya. Apakah di sini ada yang menyampaikan bahwa skill di industri masa depan ini harus bisa fisiknya sangat kuat? Itu kan tidak ada. Tapi yang dicari adalah orang yang bisa memiliki kemampuan untuk memecahkan suatu masalah. Nah, tapi coba kita lihat. Kadang saya sebagai pengajar nih banyak mendapatkan cerita ya. Mas Agur, anak saya nih kok tiap hari tuh pikirannya ngegame ya. Ngegame terus. Nah, apakah mereka nih sebagai calon generasi muda di masa depan ini akan bisa mengikuti perkembangan zaman ya? Kalau mereka ini hanya berpikiran dari pagi sampai malam mainnya gadget terus. Ya. Apa sih yang harus kita lakukan? Karena kita melihat masa depan ini yang dibutuhkan adalah orang-orang yang bisa, pertama, problem solving, yang kedua, berpikir kreatif, berpikir logis juga, memiliki mental yang baik, memiliki emosi yang baik, sosial yang baik, dan juga iman yang baik. Bagaimana caranya? Nah, makanya saya berusaha memberikan pembelajaran robotika atau teknologi ini sejak dini. Kenapa robotik? Karena robotik ini ternyata di dalamnya, dalam pembelajarannya ini ada tantangan yang membuat siswa itu menjadi menyenangkan. Di sisi lain juga membangun skill mereka. Dan mereka juga berusaha untuk memecahkan suatu masalah itu seperti apa. Contohnya, dengan pembelajaran robotik kita bisa memberi masalah kepada anak. Ketika anak itu membuat truk yang baknya kecil, ya kita berikan masalah supaya anak-anak ini bisa membawa barang yang lebih banyak itu dengan cara apa? Nah, mereka otomatis harus memodifikasi truknya supaya membuat truknya ini bisa menampung barang lebih banyak. Dan juga harus teliti. Kalau ada anak yang tidak teliti, robotnya pasti tidak jadi. Ya, di lain sisi menganalisa ketika kita membuat suatu robot atau suatu bentuk alat, ya pasti kita harus menganalisa terlebih dahulu bagaimana cara supaya robot ini memiliki kekuatan yang sesuai. Nah, karena robotik ini juga membutuhkan pemikiran yang kritis dan logis, ya otomatis mereka akan dilatih ya supaya mereka dapat berpikir secara kritis dan juga logis. Nah, ilmu robot ini sebetulnya
membutuhkan 3 disiplin ilmu. Yang pertama ada mekanika, elektronika, dan pemrograman. Sehingga orang robotik itu harus paham juga meskipun dasarnya ya bagaimana mekanika yang baik, bagaimana juga cara merangkai komponen-komponen elektronika, sampai mereka menjadikannya menjadi sebuah sistem yang dapat diprogram. Nah, saya sering menyampaikan kepada anak-anak yang atau kayak umum ya, Mas Agur, saya ini kan nggak punya cita-cita jadi pembuat robot. Apakah saya ini harus belajar robotik? Nah, sekarang kita lihat dokter yang kelihatannya tidak pernah berkaitan dengan robot. Kenyataannya saat ini robot itu sudah masuk di kedokteran. Dan saya juga sudah mendapat salah satu cerita dari dokter bedah ya, di mana beliau menyampaikan bahwa Mas Agur, saya ini dulu kuliah itu nggak paham tentang robotik, tapi setelah saya lulus, setelah saya bekerja, saya nggak mau harus belajar robot. Loh, kenapa dok? Ya karena sekarang itu ada sertifikasi di mana dokter bedah ini harus bisa mengendalikan robot namanya robot Da Vinci. Ya, robot Da Vinci ini digunakan untuk mengoperasi pasien. Nah, kenapa pakai robot? Karena robot memiliki tingkat keakuratan yang sangat tinggi dibandingkan dengan manusia. Lalu juga ada polisi atau tentara. Nah, polisi atau tentara ini kira-kira butuh robot atau tidak? Kita tahu sekarang ada beberapa robot yang digunakan untuk mengambil barang yang mencurigakan. Ya, dikendalikan oleh jarak jauh. Jadi kan polisi atau tentaranya itu kan butuh supaya bisa mengendalikan robot ya, supaya bisa menservis robotnya. Bagaimana sih kalau robot ini rusak? Mereka harus bisa memaintenance robot ini. Yang selanjutnya ada juga chef yang kiranya ini tidak pernah berkaitan dengan robotik. Ya, di Indonesia itu ada salah satu karya di mana ada semacam mesin yang digunakan untuk mengaduk nasi goreng. Jadi ketika nasi goreng itu dimasak di wajan, nah kokinya ini tinggal masukin bumbu aja, tapi secara otomatis mesinnya ini atau robotnya ini dia mengaduk nasi gorengnya. Nah, kalau lebih jangka panjang lagi, ketika kita bisa menulis resepnya dan memasukkan program ini di robot, robot ini sudah secara otomatis bisa mengambil garam berapa sendok, ya, lalu juga mengambil kecap ini berapa takarannya berapa, dan pasti semuanya ini akan sama, rasanya pun akan sama, sehingga chef terkenal itu tidak perlu dia dari pagi sampai malam masak terus ya, tinggal dia memasukkan resepnya ke dalam robot, secara otomatis masakannya itu akan sesuai. Ya. Selanjutnya ada juga arsitektur. Arsitektur saat ini belajar tentang namanya 3D printer. Ya. Jadi mereka ini membuat maket, dulu kan harus memotong kertas kecil-kecil, gitu ya, membuat karton kecil-kecil. Ya. Sekarang mereka ini ada teman saya yang S2 di Harvard, ya, update story-nya itu selalu memprogram mesin 3D printer. Ya. Jadi mereka membuat maket ini sudah pakai 3D printer. Nah, selanjutnya bisnismen, Mas Agur. Apakah bisnismen itu butuh robot? Ya. Ketika kita berbicara tentang bisnismen, itu pasti kan berbicara tentang kuantitas dan juga efektivitas ya. Bagaimana sih ketika kita bicara dalam waktu ya, motor itu bisa dibuat dalam waktu berapa lama? Bisa dipercepat itu pakai apa? Apakah manusianya harus dioyak-oyak supaya lebih cepat lagi? Manusia masih ada batasnya. Ya, bisa dipercepatnya ini menggunakan robot. Ya, contoh ada lagi di Mattel, perusahaan Mattel di mana pembuat Barbie, ya, mereka itu kan butuh untuk membuat atau menanam rambut di kepala Barbie. Ya, dulu sebelum ada mesin atau robot yang digunakan untuk menanam rambut di kepala Barbie ini, banyak karyawannya itu yang tertusuk atau rambutnya Barbie itu tertancap di jari mereka.
Itu yang pertama dari sisi keamanan. Yang kedua, dalam waktu 2 menit itu mereka baru bisa menghasilkan 1 kepala Barbie. Nah, sekarang saya dapat update kemarin dari salah satu risetnya untuk mesin Barbie ini, sekarang sudah 27 detik dia bisa menghasilkan 1 kepala Barbie. Nah, jadi tingkat efektivitasnya dan kecepatannya sangat dibutuhkan sekali dengan solusinya adalah dengan teknologi. Ini lembaga kami ada di Klaten. Kalau rekan-rekan dan Bapak Ibu ingin lebih tahu tentang Autobot School bisa memfollow IG-nya di autobot.school, juga ada WhatsApp dan juga nomor telepon kantor. Alamatnya di Jalan Koperas Ayom nomor 23 Klaten Utara. Silahkan sewaktu-waktu main ke Klaten bisa main di tempat kami. Ya, tempat kami ini kompleks Omah Wedang, jadi di bagian depan ini ada kulinernya, ada soto dan juga Omah Wedang. Baik, untuk yang terakhir saya akan menunjukkan salah satu video. Ya, video ini menggambarkan bagaimana sih ketika manusia itu besok akan berhadapan dengan robot atau melawan robot. Kira-kira menang yang mana ya? Menang robot atau manusia? Ini salah satu gambaran bagaimana robot ini melawan manusia. Manusianya adalah atlet tenis meja. Melawan robot KUKA. Di awal permainan, atletnya kalah dengan robot. Karena robot itu tidak punya lelah, konsisten, dua kosong. Robot masih menguasai pertandingan. Empat, 5, 6, 0. Ya. Saat ini manusianya mulai berpikir ya, bagaimana sih kok robot ini susah dikalahkan. Mulailah dia mengeluarkan taktik atau jurus, baru bisa mendapatkan poin. Keluarkan trik lagi. Karena manusianya mulai mengajar, pertandingan menjadi panas ya. Nah,
tapi di akhirnya dimenangkan oleh atletnya, yaitu T-Mobile, ya, manusianya. Ternyata robotnya tidak terima. Mengajak teman-temannya ini. Ada 5 robot lawan 1 manusia. Ya, saya ambil video ini karena saya suka, ya, pesannya sangat luar biasa. Jadi meskipun robot itu melawan manusia, ya, tapi kita harus tahu sebagai manusia ini kita punya taktik, ya, punya strategi dan punya kreativitas sehingga kita tidak akan kalah dengan robot. Nah, kalau kita mau memaksimalkan hal itu semuanya. Nah, pertanyaan yang terakhir, siapa kita untuk mempersiapkan masa depan? Ya, jawabannya tadi, ya, kita akan siap menggunakan teknologi untuk kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan sampai kita merasa teknologi ini akan merusak kehidupan kita, membuat kita tidak punya pekerjaan atau menganggur, tapi sebaliknya dengan robotik ini dan teknologi ini akan semakin memudahkan kehidupan kita. Nah, pesan terakhir dari saya, siapkan investasi masa depan sejak dini. Sejak dini itu tidak terpengaruh oleh umur, ya, tapi secepatnya. Sehingga jangan sampai kita terlambat mempersiapkan masa depan kita. Sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa. Ya, mungkin itu Mbak Indri penyampaian dari saya. Ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Mas Agur. Teman-teman minta maaf tadi saya sempat terputus internetnya. Untuk yang mau tanya, monggo silahkan di list atau langsung aja bertanya, diaktifkan mic-nya. Oh ya Mas Agur, ngomong-ngomong, Ya, sejak mulai kapan Mas Agur itu mendalami dunia robotik? saya sejak kelas 5 SD, Mbak Indri. 5 SD itu mulai belajar robot, ya. Kalau anak kelas 5 SD ini kan belajar robotnya masih pakai Lego itu, ya. Masih pakai kit-kit robotik. Nah, tapi dari situ ya kita mulai sedikit ada pemahaman, ya, bagaimana sih membuat robot yang punya kekuatan yang bagus gitu. Apa yang Ya, menginspirasi jenengan apa waktu itu? Hingga akhirnya kalau mendalami robot. kalau untuk masa SD itu ya adanya cuman suka, ya. Jadi nggak tahu masa depan itu kayak gimana. Tapi karena saya suka otak-atik kayak mainan saya tuh saya bongkar mobilnya, nanti rodanya saya lepas. Nah, ini tuh apa sih yang ilmu yang sama dengan ini? Nah, saya ketemulah robotik ini, Mbak Indri. Ya. Teman-teman monggo yang mau Ya, mengulik tentang robot monggo. silahkan sharing-sharing atau bertanya, ya, supaya kita bisa saling menambah ilmu. Ya, kalau saya pribadi jujur terkadang agak merasa ini ya, waduh. Kalau sekarang aja kita sudah bergeser dari dulu kita semua serba manual, sekarang Ya, sudah mulai nggak manual lagi lah, kasar kata ya lagi. Mas ya. Yang paling terasa sekarang ini kan ini ya masa COVID, ya. Bagaimana kita itu sebetulnya sangat butuh teknologi, ya. Gimana sih kantor itu bisa dikendalikan secara otomatis dari rumah, dari peralatan listriknya. Ya, ini kan butuh robotik. Ya, kalau kita berpergian ke luar kota, ini rumah ini supaya bisa lampunya mati secara otomatis itu bagaimana? Ya, ini semua arahnya ke teknologi robotik, Mbak Indri. Kalau menurut Mas Agur sendiri nih, di Indonesia untuk tingkat
pengguna robot untuk bukan pengganti ya. Ibaratnya ya yang sudah digunakan lah Yang untuk sudah kita digunakan. masyarakat Indonesia itu seberapa persen? Oh, kalau untuk masyarakat Indonesia ya, saya lihat robotik ini masih kecil sekali sih Mbak Indri ya. Jadi penggunaannya yang robotik sampai memang bisa teraplikasi di masyarakat ini, saya kira masih 20% ya. Ya, karena kita kadang hal itu bisa diotomasi masih aja dipakai manual gitu loh. Ya, tapi memang perusahaan-perusahaan yang internasional itu sudah mulai mengganti dengan robotik. Ya. Tapi sebetulnya kita itu sangat dekat kok dengan robot kok. Contohnya di rumah ya. Rumah itu kalau ada mesin cuci itu kan juga robot. Ya, karena kita sudah secara otomatis tinggal pencet atau puter knobnya, otomatis dia sudah bisa mengeluarkan air sendiri, timer sendiri, ya nanti berapa lama, gitu Mbak Indri. Kalau tadi di video ya Mas ya, itu di pertanian luar kan sudah hampir memakai tenaga robot. Kalau di Indonesia sendiri seperti di pertanian sawah tuh tanam apa panen padi kan baru pakai alat apa itu ya yang mesin besar itu yang buat eh, panen Panen ya panen Mbak. padi iya iya tapi Ya. mungkin karena ini juga ya kalau kita lihat juga itu akhirnya juga merusak merusak sawah karena peralatannya sendiri yang terlalu besar saya kira ya sama di jalan-jalan itu kan akhirnya juga lumayan merusak. Ya, mungkin Ya Mbak ada Indri. pengembangan lagi nggih. Iya, jadi untuk robotik itu kan kita sebetulnya tidak bisa langsung membuat robot langsung ditaruh ke sawah gitu ya contohnya ya. Karena kan kita juga harus menyiapkan seperti tracknya. Jadi robot itu kan butuh jalur ya. Jalurnya itu harus disesuaikan dengan kebutuhan robot. Sehingga kita masih susahnya di situ di Indonesia. Kadang kayak teknologi yang mobil ya teknologi mobil yang bisa dia otonomus berjalan sendiri diterapkan di Indonesia itu ya masih sangat susah. Tuh, kalau di luar negeri fitur autopilotnya yang di mobil Tesla itu sudah bisa berjalan karena nggak mungkin tiba-tiba ada emak-emak yang reteng kanan belok kiri. Ya, itu salah satunya. Tapi jadi kita memang harus persiapan lama ya untuk membuat semua ini saling terintegrasi. Ya, terakhir ada di Indonesia ini kan taksi drone. Ya, taksi drone yang tanpa dikendalikan oleh manusia. Jadi kita itu pakai aplikasi, kita seperti pesen Gojek ya, kita mau kemana. Nah, ketika kita sudah pencet itu, drone-nya itu bisa terbang sendiri. Dan kita sudah sampai di tempatnya. Ini sepertinya ada pertanyaan dari Pak Probo. Monggo silakan aktifkan mic-nya, Pak. Ya, silakan Pak Probo. Sedang di luar. Oh, sedang di luar. Oke. Ini pertanyaannya ada di kolom chat ya, Mbak ya. Ya, bagaimana tips dan trik pengenalan teknologi robotik sejak dini buat anak-anak? Ya, kalau kami memang ilmu robotik ini kalau di Indonesia masih diperkenalkannya kan di tingkat SMK maupun tingkat universitas ya. Sehingga kami ini di tim Autobot School ini berusaha supaya ilmu yang ada ini kita bahasakan dengan bahasa yang mudah. Jadi kalau kita mau mengenalkan teknologi robotik ke anak-anak, tips-triknya menurut saya sih kita harus merubah dulu bahasa keilmuan yang di tingkat SMK maupun universitas, kita rubah ke bahasa anak-anak gitu. Dan itu yang kami selalu riset di kantor ya. Bagaimana sih anak ini bisa memahami teknologi ini dengan mudah gitu.
Ya Mbak Indri. Kalau Mungkin ada untuk lagi? ya sembari menunggu teman-teman bertanya, Iya, kalau Mbak untuk Indri. mau belajar robotik apa harus pintar matematika, Mas? Nah, ini ada beberapa anak-anak yang di sini ini kan biasanya dia kalau dihadapkan dengan matematika ini kan, wah susah ini matematika itu ya. Tapi sebetulnya anak itu bilang susah itu karena dia itu nggak ada keinginan atau ada semangat. Lah, aku belajar matematika ini untuk apa gitu kan. Nah, jadi kalau dengan robotik itu malah kebalik, Mbak. Biasanya orang-orang robotik itu karena dia pengen belajar robot, ya kan? Nanti ujungnya ada pembelajaran robot yang harus bisa ngitung, ya kan? Mau nggak mau anaknya nih dia mau nggak mau jadi belajar itu. Jadi kalau dibilang orang robotik harus pintar matematika itu karena kemauan dulu. Kalau ada kemauan otomatis tuh dia mau nggak mau harus belajar matematika. Ya. Oke, Oke, ada lagi Mbak Indri. sebentar nih kita cek dulu. Ya. Belum ada yang bertanya lagi. Ya, Mbak Indri, saya Pak. ya, saya tadi apa ya mengikuti. Saya ya bisa bertanya ya Mbak Indri ya. Oh, ya, silakan Pak. Oh ya, Sharing-sharing di sini. ya. Dan ini apa ya luar biasa ini ya. Saya mengamati dari apa penyampaian Mas Agur ini ya. Ini anak-anak muda apa ya pastinya juga harus melirik gitu ya. Melirik tidak hanya diem aja gitu loh. Saya lihat tadi Indonesia juga mau nggak mau juga secepatnya ini ya. Nah sekarang ini menjadi pertanyaan saya Mas Teguh. Jadi kalau anak-anak muda itu tidak berpikir yang menyiapkan diri sejak dini ya, dan nanti otomatis apa ya kesempatan bekerja dan yang lain ya bisa aja tergantikan gitu kan. Cuma permasalahannya kalau menyiapkan diri, tadi kan kita sering dulu ya, pastinya akan ada di tadi ya di kegiatan sosialnya gitu kan. Jadi banyak hal yang mengarah pada kesempatan-kesempatan kerja baru dan yang lain ya itu ya. Mungkin apa ya Mas ya? Kira-kira langkah apa ya yang lebih konkret ya? Mungkin bagi generasi muda ya pastinya ya untuk menyongsong ini ya adanya apa ya alat-alat yang menggunakan sistem robot ya, dan ini juga sudah apa ya sudah sedikit-sedikit sudah masuk ya, cuma belum terasa ya, belum terasa kayak ini di tol sudah nggak ada manusianya juga itu saya kemarin. Nah pertanyaan saya tadi saya ulang, bagaimana ya Mas ya kiat-kiat yang lebih real ya bagi anak muda ya untuk menyongsong ini ya, nanti kalau enggak betul-betul kerjaan betul-betul nggak ada, tergantikan semua gitu ya kan, yang secara fisik mestinya ya. Nah, kalau yang secara fisik pastinya sudah ke robot. Nah mungkin ada hal-hal yang lain ya, minta tolong Mas untuk apa info-infonya yang lebih konkret ya. Ya siap Pak Parnio, terima kasih Pak Parnio. Kalau dari saya ya, yang pertama nih mindset kita dulu Pak Parnio. Mindset ya. Ya mindset ini harus dirubah supaya ketika ada robot datang ya kita tidak merasa wah kita akan digantikan dengan robot. Ya, itu karena dari mindset itu kita otomatis akan berpikir dan berusaha supaya keahlian kita nih harus lebih dari robot yang awalnya mohon maaf kalau misalnya kita melihat buruh itu kan ada buruh yang kerjaannya itu cuma mindah satu barang dari sini ke tempat yang lain. Itu kan ketika itu ada robot otomatis buruh ini sebetulnya harus mengembangkan skill ya, mengembangkan skill yang lain. Ya. Dan kita ketika melihat ancaman itu tadi, kita berusaha berpikir supaya kita mencari peluang yang baru. Ya, sehingga peluang-peluang itu akan muncul dengan diikuti kita yang semakin memiliki skill yang lebih dan juga kita semakin berkembang. Jadi lebih ke mindset dahulu ya, mindset supaya saya ini tidak mungkin kalah dengan robot gitu yang pertama.
Ya. Ya. Tetapi sekali lagi saya tambah ya Mas, ini sifatnya sharing-sharing ya. Siap, Kan Pak Panel. bukan lantas kita langsung belajar sistem robot, bukan ya. Itu kan salah satu ya. Kalau memang mau ke sana ya bagus. Tapi kalau kita tidak ke sana, otomatis kan ya harus hidup berdampingan dengan robot masalahnya ya. Berarti justru kita akan masuk pada ini Mas, peluang-peluangnya ya. Setelah ada teknologi masuk, berarti peluang-peluangnya otomatis banyak. Peluang Betul. apa yang gitu ya Mas ya? Ya, kita harus mencari peluang apa yang saat ini itu dibutuhkan, Pak Panel. Jadi contohnya, Betul, ya. contohnya tadi kan tol itu ya. Ya, Nah, tol ya. kita lihat tol itu kan berapa banyak orang yang artinya di PHK karena tolnya Ya. sudah berganti, Berganti. tidak pakai loket lagi, Loket, ya. sudah pakai kartu. Tapi kita juga melihat sisi lain. Ya. Ternyata dengan adanya sistem tol yang sekarang, muncullah pabrik tongkat kartu tol. Kartu tol, ya, ada peluang ya. Tongkat kartu tol, ya. Jadi kita harus melihat peluang itu. Ya, jadi kan muncul perusahaan yang dia membuat tongkat kartu tol. Dulu nggak ada, tapi sekarang karena sistemnya berubah, muncullah pabrik itu, gitu Bapak. Saya lihat yang digantikan di tol itu kan hanya secara fisik ya Mas ya, mungkin hanya apa yang bantu apa nyodorin tiket atau apalah gitu kan. Iya. Ya, berarti kan otomatis kan apa ya namanya pekerjaan-pekerjaan yang seperti itu bisa digantikan. Justru peluang-peluangnya ini kita harus gali ya mulai sekarang kan. Iya Pak Banya. Ya, makasih sharingnya ya. Mungkin ada teman-teman ini yang ini luar biasa ya teman-teman ya, karena kalau menurut pemikiran saya ya ini juga kita nanti kalau nggak persiapan sejak dini betul-betul nanti nyari kerjaan susah gitu kan. Kemudian apa kita pekerjaan-pekerjaan yang biasanya hanya apa rutinitas sudah tergantikan gitu kan ya. Maksudnya nyari kerjaan susah, yang kerja mudah di PHK kan gitu itu nanti akhirnya. Ya, jadi ini teman-teman apa ya bisa diskusi lah ini ya mungkin kalau kita menolak jelas nggak bisa kan, menolak kehadiran itu nggak bisa. Teknologi itu akan masuk dengan sendirinya, dengan sedikit-sedikit ya. Tapi kalau yang justru yang kita ambil adalah cara menghadapi atau kiat-kiatnya tadi. Mungkin itu. Moga teman-teman yang lain bisa, ini kesempatan bagus. Ini ada ahli robot yang dari Jawa Tengah ini ya, teman-teman di seluruh yang bisa gabung di sini ya. Ini luar biasa ini ilmunya. Silakan, ini ada orang Klaten juga ya ini ya, ada Mas Kris ya. Ya ini sambil kenalan ini orang Klaten ini, Mas Kris. Halo Mas Kris. Nah ini Mas Kris kan, ya. Ya ini baru datang ini. Sampingnya Mas, samping. Oh iya samping. Gimana Mas? Ya ini Mas Agur ini anak muda yang luar biasa ya. Jadi mengantisipasi teknologi itu kan. Jadi kita kan mau nggak mau akan kemasukan teknologi baru seperti robot kayak gitu. Cuma kan Mas Aryo, Mas Agur ini akan siap menampilkan unjuk ya Mas Agur rencana aksinya untuk memamerkan robot ya. Bulan November nanti pada pameran kursus. Monggo nanti Mas Agur atur bagaimana baiknya untuk siap Pak Kris untuk kita di Provinsi Jawa Tengah. Apalagi nanti pas juga dari Direktorat Rawuh nanti bisa lebih manfaat bagi teman-teman di Jawa Tengah khususnya biar termotivasi. Ditunggu ya Mas Agur ya. Siap Pak Kris. Mama Mbak Idri itu nanti akan menginventaris semuanya nanti. Siap Pak Kris. Sekaligus juga nih kepada teman-teman karena memang seluruhnya juga ada pada di bidang pelatihan dan pendidikan. Kami mengundang nanti untuk kalau mau bergabung di rencana aksi pameran kursus di bulan Oktober, silakan hubungi Mbak Indri Ratna ini nanti juga kebetulan dia sekretaris di panitiaan yang akan menginventaris semua rencana aksi usulan teman-teman semua. Semua usulan akan diterima, nanti akan kita rekap bersama-sama. Termasuk Mas Agur, ditunggu ya Mas Agur ya. Ya Pak Kris, terima kasih. Ya Mas Agur, terima kasih Mas Agur. Oke.
ada yang ulang tahun loh Pak ini, Pak Kris. Pak Kris ulang Selamat tahun ulang ya. tahun. Iya, selamat ulang tahun Pak Terima kasih Kris. semua atas doanya, doa terbaik juga untuk panjenengan semua. Semoga dimudahkan semua urusan, semua sehat, lancar, dan berkah untuk kita semua. Ya. Amin, amin, amin Mas Kris. Ya, amin, luar biasa ya. Ini juga ada Gus Wit ini udah join lagi. Monggo Gus Wit kalau mau sharing-sharing dengan Mas Agur. Kalau saya pribadi lebih ke ini, mungkin peluang apa ya yang bisa kita garap bareng dengan Mas Agur dan teman-teman. Jadi untuk Ya, nanti biar diperkenalkan dulu sama Mas Agur di pameran khusus. Tidak harus satu Mas Agur, misalkan ada beberapa yang bisa jenengan handle, siap. Nanti kami fasilitasi di langsung masuk rundown-nya. Siap Pak Kris. Iya, masih Mas Agur. Boleh dilanjut Mas Farni sama Mas Agur, Pak Ratna. Oh ya, siap. Ya, mungkin ada yang mau sharing ini ya, mungkin diskusi gitu kan. Diskusi tentang, tadi betul dari Mbak Indri ya. Justru yang kita pikirkan sekarang ini adalah peluang-peluangnya, ya, hal-hal apa yang bisa kita lakukan gitu ya. Nanti kalau udah masuk semua ya secara pelan-pelan, biasanya masuknya kan dikit ya. Mungkin tadi mesin cuci juga sudah seperti itu, kemudian tol, kemudian ya dan yang lain ya, yang mungkin masih belum kita data ya. Tapi pada dasarnya nanti akan masuk pelan-pelan dan langsung merubah tata kehidupan gitu. Biasanya begitu. Nah, ini peluang apa ya? Mungkin ada yang bisa ngasih sharing-sharing gitu ya. Jadi Pak Agur ini ahli robot ya. Mungkin teman-teman setelah melihat paparan dari Mas Agur, otomatis kan bukan malah takut ya nanti wah tergantikan semua nih, berarti kerjaan saya hilang ya, peluang kerja hilang. Nah, justru dengan keadaan robot kita diskusi peluang apa gitu kan, setelah tadi ditayangkan oleh Mas Agur, mungkin bisa diskusi. Mungkin teman-teman yang baru yang tadi mengikuti dengan baik bisa bertanya langsung, coba silakan. Monggo Mbak Indri bisa dipandu. Oke, sembari menunggu teman-teman, pertanyaan teman-teman. Kalau saya tertarik di itu tadi yang koki, pembuatan mesin otomatis nasi goreng ya. Secara saya juga mungkin nanti bisa lebih dalam nih pertanyaan sama Mas Agur di lain kesempatan. Iya, siap Mbak Indri. Ini ada Pak Gus Wit ya. Ini Ya. bisa kenalan gitu Kak, seperti ini. Ya, sudah lama juga nih nggak ketemu sama beliau. Ya. Monggo Pak Wit sepatah dua patah kata. Pak Wit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Mas Farnyo, Mbak Indri, Mas Agur nggih. Maaf, ini sekarang ini hampir lembaga kita itu sekarang jauh sekali gitu tak delok-delok. Jadi lama ya kangen sama teman-teman gitu untuk ketemu gitu jadi. Mau sedikit aja konfirmasi pada Mas Agur nih kaitannya dengan kan sekarang ini memang penting sekali ya literasi kita ini bagi masyarakat kita, terutama menyambut era teknologi yang semakin canggih ini, dan di mana tadi dijelaskan Mas Agur itu jadi ilmu tentang robotik ini sudah sebenarnya di masyarakat itu sudah banyak sekali masyarakat yang menggunakan gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya cara paling efektif untuk membelajarkan masyarakat tentang robotik, tentang biar masyarakat cinta terhadap robotik itu harusnya yang paling efektif itu menurut Mas Agur itu seperti apa gitu ya. Karena sampai saat ini pun kadang anak-anak sudah sampai setingkat SLTA gitu aja kadang masih belum care terhadap ilmu tentang
robotik, apalagi sekarang masa sekarang ini pun yang kaitannya dengan literasi digital pun masih banyak yang belum disadari gitu pentingnya tentang literasi digital itu gitu. Nah, menurut Mas Agur kira-kira langkah seperti apa yang harus kita lakukan gitu sehingga kita itu bisa apa? Bisa ya saya salah satunya mengapresiasi dengan adanya apa ini? Gradasi itu tadi gerakan Generasi, Pak. Generasi digital Indonesia, Pak. Gradasi. Ini barangkali salah satu sumbangsih dari teman-teman untuk mengenalkan melakukan literasi digital pada masyarakat gitu ya. Nah, bagaimana kaitannya ini kan tentu kaitannya dengan seperti literasi digital di sini yang dimaksud itu seperti bagaimana memanfaatkan teknologi digital ini dengan baik oleh masyarakat, tentunya seperti itu, termasuk robotik kan tentu seperti itu. Nah, khususnya untuk robotik ini kira-kira menurut Mas Agur seperti apa itu biar generasi muda kita itu bisa lebih cinta terhadap ilmu tentang robotik ini. Mungkin seperti itu Mas Agur. Nggih, matur nuwun Mas Farnya, Mbak Indri. Nggih, nuwun. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wid untuk pertanyaannya. Ya, ini kan kita dalam momen atau diskusi ya, dalam forum diskusi. Jadi menurut pendapat saya, ketika anak muda saat ini kan mencari apa sih manfaat saya itu belajar. Ya. Jadi kita harus bisa memberikan pandangan ke mereka bahwa ini loh, ketika kamu tidak belajar teknologi akan seperti ini. Ketika kamu belajar teknologi, kehidupanmu akan menjadi lebih baik. Ya, ini yang kita harus berikan dahulu di awal ya. Sehingga mereka tahu ketika mereka ini belajar teknologi, mereka sudah punya keyakinan bahwa saya akan mengalami kehidupan yang lebih baik ketika saya sudah mengenal robotik ini sejak dini. Itu. Jadi lebih bagaimana kita bisa memotivasi dahulu ya, memotivasi dahulu anak-anak muda ini supaya mereka tahu tujuannya. Kadang zaman dahulu itu sistem pendidikan ini kan kita diajari matematika dari dasar, tapi kan kita nggak tahu ujungnya ini untuk apa itu. Nah, jadi kita coba balik supaya kita berikan dulu, nih masa depan itu seperti ini, ya. Akan banyak teknologi, akan banyak robotik yang merubah kehidupan kita. Nah, maka dari itu untuk menyongsong masa depan kita belajar teknologi ini sejak saat ini, gitu Pak. Itu sih Pak, menurut saya yang paling efektif ya untuk saat ini ya. Untuk saat ini metodenya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Parnyo? Ya, terima kasih atas waktunya ya Mas Agur ya. Jadi kalau kita pengen mengenal dan sebagainya, mungkin teman-teman dari gradasi tadi saya memberikan info ke Pak Wid ya. Ini Pak Wid ini tokoh di P2 Paudikmas ya. Kita udah lama ya. Ya kayaknya teman-teman ada undangan kayaknya ya Pak Mas Kris ya. Hari Jumat kayaknya ya. Coba nanti insya Allah bisa silaturahmi. Intinya gini Mas Agur ya. Bagaimana kalau untuk mengenal itu ya, itu kalau offline itu kira-kira berapa jam ya Mas ya? Bagaimana mengenal sistem robot gitu ya? Misalkan offline, jadi yang tua-tua gini toh mau lihat nanti Mas Agur bisa mendemokan, bisa memberikan langkah-langkah praktisnya itu kira-kira berapa jam ya? Biar nggak apa-apa amat gitu loh untuk sistem robot gitu. Nah, mungkin itu Mas pertanyaannya. Ya Pak Parnya. Jadi kalau untuk memberikan penjelasan tentang sistem robotik ya Pak Parnya ya, kita biasanya melihat dulu tujuannya Pak Parnya. Ya, tujuannya untuk membuat suatu alat atau memang ini menjadi kemampuan dasar. Nah, kalau di robotik ini kemampuan dasar yang harus dimiliki ini logika berpikir kalau menurut saya ya. Logika berpikir ya. Logika berpikir. Jadi bagaimana kita itu bisa melogika, semisal apa sih yang akan kita rencanakan ketika saya ini mau membuka pintu gitu ya. Itu sederhananya seperti itu. Oh, tangan saya maju dahulu, telapak saya membuka, setelah itu saya pegang handle,
tangan saya menutup, baru saya tarik. Nah, itu logika-logika itu yang harus bisa tersistematis. Ya. Jadi latihan atau goalnya itu awalnya ya dari bagaimana kita bisa melatih logika berpikir dahulu. Nah, setelah logika berpikir itu dapat, nanti kita belajar bagaimana problem solving ya. Ini ada masalah nih, ada masalah seperti ini. Contohnya ada masalah di, ya dahulu kan munculnya tol yang sifatnya otomatis itu kan karena masih harus ngasih kembalian, harus ngasih ini, itu kan membuat antrian yang panjang ya. Ya bagaimana cara mengatasi supaya tidak harus ngasih kembalian, harus ngasih tiket, ya sudah tersistemasi semua. Nah ini dibuatlah teknologi, itu Pak Kanyang. Ya. Jadi kalau ditanya berapa lama, 1 hari ya Pak. 1 hari ya? Ya 1 hari. 1 hari nanti ya kita offline ya. Iya. Ya ini kayaknya kalau belum mengerti secara langsung ya masih banyak yang meraba-raba ya. Cuma concern kita pada diskusi kali ini kan peluang ya. Jadi peluangnya kalau sudah teknologi itu masuk, robot sudah masuk ke semua peralatan, misalkan di rumah tangga misalkan ya, atau di perusahaan-perusahaan kan otomatis ya ini apa orang-orang yang biasanya rutinitas misalkan ya akan kehilangan tuh biasanya kan yang bersifat rutinitas yang terganti ya kan. Kayak tadi di tol kan orang terima apa biaya nanti kembalian kemudian ngasih apa kayak anu gitu ya semacam apa slip gitu ya. Sekarang ditemukan apa langsung dengan kartu akhirnya nggak perlu kembalian kan gitu. Akhirnya tenaga apa manusianya hilang kan. Hilang, betul Pak. Sudah nggak ada lagi pengembalian kan. Kaca juga sudah keluar dari mesinnya gitu. Ya, jadi antisipasinya. Ya sementara itu ya. Jadi saya sedikit banyak ini sudah paham ya. Mungkin teman-teman yang lain ya. Yang kita pikirkan sekarang itu antisipasinya. Tapi kalau mau nanti dasar-dasarnya offline nih harusnya ya. Nanti Mbak Indri ya di jadwal online ya, offline ya. Offline kalau, aja. Kalau sudah apa ya? Ini sudah mulai normal Pak ini Pak. Normal, ya. Kayaknya sudah bisa dijadwalkan offline. Ya, kalau levelnya Grobogan levelnya masih 3. Masih sekolah masih belum bisa masuk kan sekarang. Ya. Tapi yang memenuhi syarat juga sudah ya. Tapi ya udah mendingan lah. Kalau Solo gimana? Ya level berapa? 2. Solo level 2 dan kita sudah mulai banyak kegiatan juga. Oh gitu ya. Ya coba nanti kalau apa ya bisa di offline kan ya. Nanti teman-teman kan bisa apa ya namanya ini belajar secara langsung gitu loh. Karena robot memang harus offline ini kayaknya kalau di seminar kan ya susah juga. ya kalau yang kita diskusikan ini kan peluang-peluangnya sebetulnya. Peluang-peluangnya kalau terjadi seperti itu. Gitu ya Mbak, Indri dicatat Mbak Indri nanti kita buat offline nanti. Nah, Mas Agur siap nggak ini? Kalau ya, offline ya. Siap ya. Atau malah di Klaten ya. Di Klaten nanti ya. Katanya di depannya ada baiknya di Klaten baik nanti ya Mas Agur ya. Mau aneh Mas Guys, ada siap nanti tak bantu Mas Agur untuk pelaksanaan teknisnya ya. Oh siap. Tinggal ada pelasnya Mas Agur teknisnya nanti siap dibantu. Siap ya. Anu Mas Guys, di depannya ada apa ya? Warung kopi apa tadi? Masalah itu malah bagus itu. Kalau bagus kan? Kalau peserta datang sendiri ke instrukturnya biasanya lebih semangat. Berbeda dengan yang instrukturnya datang ke peserta, biasanya pesertanya rada manja ya. Manja, oh gitu ya. Siap. Ya nanti coba ini Mbak Alfi masih nyambung ya, Mbak Alfi. Ada nyambung ini. Ini loh ada tawaran offline ini loh. Ya ini kebetulan apa teman-teman dari DPD ya nanti bisa. Ya halo Pak Ketua maaf. Oh iya. Itu kan sekaligus bisa untuk kegiatan DPC-nya dari Mas Agur yang di Klaten Mas Karno ya biar bisa. Ini loh. Iya, makasih Mas guys.
Mbak Alfi ini loh, apa ya, teman-teman kan kayaknya penasaran dengan apa ya, sistem robotik gitu loh. Tadi Mas Agur menyanggupi kalau hanya kenal ya sehari Pak Parnyo gitu loh. Bagaimana kalau nanti agendanya kita offline ya nanti ya, tapi kita lihat situasi ya. Tadi Mas Agur siap ya, mestinya alat-alatnya mungkin banyak ya. Kita mungkin ke Klaten aja. Gimana kalau Mbak Alfi, kalau nanti coba ya nanti lihat situasi kalau kita jadwalkan ke Klaten. Halo Mbak Alfi? Boleh Pak Ketua. Boleh ya, siap ya. Diagendakan dia. Ya, jadi nanti biar untuk program kerja di DPC Klaten juga, sama nanti mungkin bisa apa ya, dari stakeholder yang di Klaten diundang, nggak apa-apa juga kan, nanti biar ilmunya ini luar biasa ya, jadi jarang ya yang punya. Ya, ya boleh Mas Agur nanti menjadi program kerja DPD juga nanti DPC ya. Kalau DPD kan perencana ya, nanti secara teknisnya di DPC. Ya, dan juga nanti apa ya, pastinya biaya ya nanti juga kita sambil apa ya namanya komunikasi intern ya tentang penyelenggaraan kan ya. Tadi ya, kalau lokasinya tuh di sekitaran mana Mas, rumah Mas Agung tuh? Kalau yang terkenal misalkan terminal misalkan gitu, dari Klaten. Dari Klaten nanti kan kalau masuk Klaten itu dari arah Solo itu kan ada Masjid Al-Aqsa ya Pak. Oh ya, jelas gede ya, besar. Ya, besar itu masuk ke kota Klaten. Masuk? Ya, masuk ke kota Klaten sampai ketemu Bangjo pertama, belok kiri. Belok kiri, pertigaan belok kanan. Nanti kantor kami ada di 200 meter lah. 200 gitu. Meter. Itu ya. Klaten yang dari masjid ke lurus ke timur kan Jalan Pemuda kalau nggak keliru. Ya betul Pak. Oh ya, Mas Tri ya. Winarsa, Mas Parnyo. Oh Pak Tri ya, Pak Tri Winarsa. Ya Mas ya. Dekatnya di Mantara ya Mas Agung ya. Dekatnya Pak Tri. Itu deket sekolah-sekolah loh tuh, banyak sekolah kan. Iya, sana kan misalnya sekolah banyak. Ya siap. Ya sip lah, sip. Nanti Pak Tri juga bisa nanti kita ajak untuk komunikasi juga ya. Yang Pak Tri yang Bimantara ya Pak Kris ya. Iya. Oh siap. Ya kita ngumpul ke ngumpul ke balung-balung terpisah. Ya siap. Ya Mas Agur, nanti kita tindak lanjuti sama nanti biar kita diskusikan di DPD juga nanti ide yang bagus. Dan kita mau nggak mau ke depan kan akan menghadapi era ini gitu loh, era yang robot tadi, yang teknologi tadi. Kalau kita paling nggak mendekat kan ya nanti efeknya kita sendiri yang kesulitan kan, mungkin pekerjaan atau mungkin anak didik kita atau apa kan ya, karena ketidaksiapan. Mungkin itu ya, tadi Mbak Alfi juga sudah oke ya, teman-teman juga nanti kita diskusikan lagi. Ya, mungkin itu dari yang lain silahkan. Ini ada pertanyaan mungkin. Dari Sukoharjo ini sepertinya ada Bu Sundari Tari sama Pak dosen nih. Pak dosen Hidup Marsudi. Monggo Pak join di sini. Kita sharing-sharing sama Bu Sundari mungkin. Kalau Bu Sundari ini sepertinya di bidang tari nggih. Dan saya rasa itu nggak mungkin tergantikan oleh robot mungkin. Atau mungkin masih bisa digantikan. Iya. Ya, saya tadi lihat Mbak Hendri, saya lihat tadi orang upacara aja sudah bisa digantikan gitu loh. Upacara sudah digantikan. Iya. Ya mungkin teman-teman ya yang mempunyai profesi-profesi lain ya yang mungkin nanti bersinggungan dengan robot ya. Mohon ini kesempatan yang bagus ya. Jangan sampai nanti kita kaget atau kejebak ya kalau sudah era teknologi yang masuk ya. Kita baru berpikir kan repot ya. Mungkin ada dari beberapa profesi ya, tari gitu bisa diskusi. Ini ahli robot ini, Mas Agur. Iya Pak, ya ini sedikit menyinggung ya. Ya. Kalau untuk tari itu kan memang bisa tergantikan oleh robot ya. Kalau kita bikin robot nari juga bisa, hanya memang dari keunikan segala macam ini kan tidak tergantikan itu ya. Tergantikan ya. Iya, tergantikan. Dari budaya juga tiap orang ini kan punya ciri khas sendiri-sendiri. Nah, jadi kalau dengan adanya robotik ini kemungkinan besar memang kita akan lebih mudah ya. Contohnya
mengajarkan ke anak-anak tari di Jawa ini seperti apa. Lah robot kan bisa secara dengan pelan-pelan sekali itu dia memberikan gerakannya kan. Gerakan, ya. Ya, gerakannya. Ya. Jadi kita bisa menggunakan teknologi atau robotik ini untuk suatu hal yang memang dibutuhkan akurat ya, akurat atau juga tingkat efektivitasnya tinggi itu Pak Wan ya. Itu ya. Ya, Cuma satu hal nggak pernah marah ya kalau robot. Ya. Iya Pak Wan ya. Nanti kalau kita jadi guru marah-marah ini bisa diganti robot ya. Diganti robot. Iya. Mungkin ada yang lain ini bisa sharing ya. Jadi ini kesempatan yang baik sekali ya. Monggo saya persilakan semua ya ini sharing ini orang Mas Agur ini kalau orang mengatakan kan jenius ini ya. Orang punya ilmu aneh ini ya. Ya ini bisa diskusi lah gitu kan. Kan mungkin Allah ngasih kelebihan dia itu ya. Ya baik. Ini sedikit Pak, kegiatan waktu itu yang di Kanada ya kalau nggak salah itu Mas Agur. Mungkin Iya, bisa cerita sedikit itu bagaimana teman-teman di luar sana. Oh iya Mbak Idri, ya jadi itu saya kan berkesempatan ke Kanada ya sama dosen-dosen politeknik ya. Ya kita melihat di sana itu sebetulnya materi yang disampaikan itu sebetulnya sama dengan yang di Indonesia. Hanya mereka itu ketika masuk di level pekerjaan, mereka tiba-tiba memiliki skill itu yang tiba-tiba melonjak ya. Tiba-tiba melonjak tinggi karena disebabkan masalah di industri itu sangat kompleks. Nah, jadi mereka belajarnya itu lebih di pengalaman di industri itu. Jadi ketika kita melihat kok materi kuliahnya itu sebetulnya sama dengan saya ke Universitas Robotik ya, materinya yang disampaikan itu dengan universitas saya itu sama. Nah, hanya yang beda ketika mereka itu lulus ya, masuk di pekerjaan, mereka tiba-tiba melesat ya, melesat. Dan juga ada budaya yang beda ya. Kalau di sana itu lebih dilepas ya, dilepas supaya tanggung jawab ke setiap pribadi itu ada. Kalau di sini kan kita, ayo harus ngumpulin tugas ya. Di sana itu budaya itu nggak ada. Ya. Jadi kalau sudah nggak ngumpulin tugas, tahunnya ya ujungnya pas di akhir tiba-tiba harus ngulang semester depan. Nah itu hal-hal seperti itu yang di sana sangat diterapkan. Sehingga mereka memiliki kualitas pribadi yang bagus ya, setiap mahasiswanya. Itu sih Mbak Indri. Terus kalau untuk yang diujikan di itu LSP, mohon maaf ini sedikit tanya. Kalau sedikit tanya, oh iya Mbak Ya. Indri. Jadi untuk LSP ini yang saya ikuti ini kan adalah LSP teknologi digital ya. Jadi bagaimana saya mengaksesi untuk contohnya operator komputer muda, nah lalu ada juga masalah jaringan, website, dan juga grafis. Ya. Nah, untuk yang robotik baru persiapan ini karena belum ada kalau yang robot. Nah, jadi saya masuk ini juga untuk mempersiapkan supaya ada kompetensi robotika. Gitu. Oke. Kalau waktu jadi juri yang di Malaysia itu Mas, itu juga peserta dari negara mana saja itu? Ya, kalau pas di Malaysia itu ada dari memang ASEAN ya Mbak. ASEAN banyaknya yang di ASEAN, ada dari Singapura, ada dari Filipina, ya Malaysia, Indonesia juga ada banyak. Lalu ada lagi Thailand, ya Thailand ikut itu juga. Oke. Ya anak-anaknya. Dengan kata lain, setidaknya Indonesia tidak ketinggalan lah ya dengan negara. Ya, kita tidak ketinggalan. Jadi untuk masalah teknologi ini, saya mungkin sharing ya. Untuk masalah sepak bola itu kan, kita tahunya kalau sepak bola FIFA itu kan Indonesia belum masuk ya. Tapi ketika sepak bolanya robot, kita juara loh. Indonesia juara loh. Dan itu juaranya juara termasuk 1, 2, 3 ya. Kita megang 1, 2, 3. Jadi untuk masalah teknologi kita sebetulnya
bisa bersaing dengan luar. Gitu. Hanya setelah itu ya kan, setelah itu banyak anak-anak muda nih yang langsung juga teman-teman saya contohnya sendiri ya. Teman-teman saya ada yang saya kenal itu dia dulu juara di kontes robot Indonesia, sekarang dia pindah ke Taiwan. Gitu ya. Nah, hal-hal ini yang sebetulnya saya sayangkan sih. Ya. Karena mereka ketika sudah ditawari oleh negara lain, dapat beasiswa, dapat pekerjaan yang tanda kutip sudah membuat mereka nyaman dan mapan gitu, mereka akan pindah itu Mbak Indri. Oke. Oh ya, tadi ada yang minta materi di-share, mungkin diizinkan Mas Agur? Oh iya, bisa Mbak Indri. Nanti saya kirim ke siapa? Ke Mas Aziz mungkin bisa nggih? Oh iya ke Mas Aziz nggak apa-apa, ke Mas Aziz nanti biar di apa namanya di-share nanti ya. Monggo atau Mbak dua-duanya nggak apa-apa. Dua-duanya nggak apa-apa, nanti biar saling bagi. Oke, sebelum kita tutup, kita foto bersama ya Pak ya. Ya Mas Agur. Monggo untuk videonya kita aktifin semua, kita foto bersama dulu. Dibantu sama Mas Aziz. Mbak Indri. Oke, halo. Iya, belum Sorry, sebentar. Tadi tak sambi-sambi. Enggak, ini mau nyela sedikit aja, mau ngucapin selamat ulang tahun buat Pak Kris. Oh iya. Yang penting hadiahnya itu, Selamat Mbak. ulang tahun Pak Kris. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih. Sukses, barokah. Amin. Amin. Oke, terima kasih Oke, doanya. lanjut Mbak Indri. Ya, pokoknya gini tadi, Mbak Indri, kita jadwalkan untuk agenda DPD offline ya nanti ya. Ya, siap. Nanti kita diskusikan dan ini awal kita offline ya. Kira-kira November gitu udah belum ya? Udah selesai belum pandeminya? Sudah ya? Kegiatan kita yang gelar karya itu bulan apa Pak? November ya? November. Ya, sudah. Ya. Klaten sudah PPKM 2 sudah bisa untuk offline Klaten. Oh gitu ya. Ya, baik. Nanti kalau memang udah fit kan tinggal Pak Anu juga mau support kok Pak Kris ya. Pak Kris ya, support Pak Kris ya. Siap. Ya, makasih Pak Kris. Monggo dilanjut aja ya. Silakan Mbak Indri lanjut aja. Oke. Tadi foto tadi. Atau mungkin closing dulu dari Mas Agur. Baru kita foto sebelumnya. Ya, closing dari saya, pesan saya tadi jangan pernah berpikir bahwa robot itu akan menggantikan manusia atau menyingkirkan manusia ya. Tapi kita berpikirlah supaya kita ini bisa memanfaatkan teknologi ya, baik itu berupa sistem digital maupun juga teknologi robotik ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik ya, lebih efisien dan kita sebagai manusia akan semakin berkembang. Itu Mbak Indri. Oke, luar biasa. Demi generasi penerus. Baik, bisa kita lanjut foto bersama? Monggo dibantu Mas Aziz. Iya. Kameranya cakep kan? Satu, dua. Satunya lagi. Satu, dua. Sudah baik. Oke, terima kasih. Terima kasih Mas Agur atas ilmunya yang dibagi kepada kami. Dan untuk Pak Parnyo dan teman-teman dari pengurus gradasi dan Bapak Ibu peserta webinar, jika ada salah kata dari saya selaku pembawa acara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri kegiatan malam
malam ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat buat kita semua. Amin, amin, amin. Amin. Ye. Dan moga kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini ada Mbak Ratna Wonogiri juga ternyata ya. Nggak ada suaranya tuh. Ya, halo Mbak Ratna. Ya, salam-salam nggak apa-apa Mbak Ratna ya. Akrab ya. Halo Mbak Ratna. Atau besok